yet lecture us on how to face ours. We will not reward terror. We will defeat it. And the Jewish people will live free, strong, eternal in our land. Bayangkan, sebuah peta Timur Tengah, tapi tidak seperti yang kita kenal hari ini. Bukan Mesir dengan gurun luasnya, bukan Yordania dengan Petrania, bukan Suriah, Lebanon atau Palestina yang sudah terbagi-bagi oleh sejarah dan perang dalam visi gila yang diungkap langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Semua itu hanya akan menjadi bagian dari satu negara besar yang ia sebut sebagai Israel Raya. Ya, Anda tidak salah dengar, Netanyahu dengan wajah penuh keyakinan menyebut proyek ini bukan sekadar rencana politik, tapi misi bersejarah dan spiritual yang ia yakini harus diwujudkan. Dan yang lebih mengejutkan, peta yang ia maksud sudah ditunjukkan ke publik terang-terangan, seakan dunia harus bersiap menerima kenyataan pahit. Pernyataan yang keluar dalam wawancara eksklusif dengan media Israel 124 itu sontak membuat geger. Ketika pewawancara Sharon Gale memperlihatkan peta tanah yang dijanjikan, yang membentang jauh melampaui perbatasan Israel saat ini, Netanyahu tak ragu mengangguk dan berkata, "Ya, saya merasa terhubung, saya berada dalam misi lintas generasi." Dan misi itu, katanya, mencakup wilayah Mesir bagian timur, Yordania, Suriah, Lebanon, bahkan seluruh Palestina yang kini masih terpecah antara tepi barat dan jalur Gaza. Sebuah pernyataan yang tidak hanya memicu kemarahan, tapi juga rasa ngeri di kalangan dunia internasional. Karena jika ini bukan sekadar mimpi kosong, maka yang kita hadapi adalah proyek ekspansi paling ambisius dalam sejarah modern Timur Tengah. Tak butuh waktu lama, Liga Arab pun bereaksi keras. Sekretaris Jenderal Liga Arab menyebut gagasan Israel Raya ini sebagai ilusi kolonial. Warisan dari mentalitas penjajahan yang sudah seharusnya terkubur di abad ke-21. Dalam rilis resminya, Liga Arab menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara-negara Arab, ancaman serius bagi keamanan kawasan, dan pelecehan terhadap prinsip hukum internasional. Mereka mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan, memberi sanksi, dan menindak tegas. Ambisi yang jelas-jelas akan memicu konflik baru. Kalau kita telusuri ke belakang, ide Israel Raya bukanlah hal baru. Konsep ini mulai mencuat setelah Perang 6 Hari pada 1967, ketika Israel berhasil menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, jalur Gaza, dataran Golan, dan semenanjung Sinai hanya dalam hitungan hari. Kemenangan itu memicu euforia nasionalisme ekstrem di Israel, khususnya di kalangan kelompok ultranasionalis dan religius. Mereka percaya wilayah-wilayah yang berhasil direbut itu hanyalah permulaan, bagian dari tanah yang dijanjikan yang secara historis dan religius menjadi hak mereka. Kini, puluhan tahun setelah perang itu, Netanyahu, pemimpin yang sudah puluhan tahun berpengaruh di panggung politik Israel, seolah ingin menghidupkan kembali mimpi tersebut. Tapi kali ini dengan target yang lebih besar dan berani. Yang membuat pernyataan ini terasa lebih berbahaya adalah timingnya. Netanyahu mengungkap visi Israel Raya di tengah situasi regional yang sedang panas-panasnya. Konflik di Gaza belum berakhir, hubungan Israel dengan Lebanon memanas, Suriah masih bergulat dengan perang internal, dan Mesir sedang berusaha motivation menjaga stabilitasnya. Artinya, Netanyahu seolah memilih momen ketika tetangganya sedang rapuh untuk mengumumkan ambisi ekspansinya. Dan bagi sebagian analis, ini bukan kebetulan, melainkan strategi, menciptakan narasi besar untuk mengalihkan perhatian dari krisis politik dalam negeri, sekaligus menggalang dukungan dari kelompok nasionalis dan religius garis keras. Tentu saja, negara-negara yang disebut dalam peta Israel Raya itu tak tinggal diam. Pejabat Lebanon menyebut Netanyahu telah menandatangani tiketnya sendiri untuk masuk dalam daftar musuh permanen rakyat Lebanon. Suriah menuduh Israel memanfaatkan kekacauan dalam negeri mereka untuk melegitimasi penjajahan. Mesir bahkan memperingatkan bahwa setiap upaya mencaplok wilayahnya akan dianggap sebagai deklarasi perang. Dan Yordania, negara itu sudah lama punya hubungan dingin dengan Israel, tapi kali ini mereka mengirim pesan diplomatik yang jauh lebih keras, menegaskan bahwa perbatasan mereka bukan untuk dinegosiasikan. Di sisi lain, Netanyahu tampak tak peduli. Ia tahu, pernyataannya ini akan memancing kemarahan. Tapi mungkin itu memang tujuannya. Dalam politik, terutama di Israel, retorika semacam ini bisa menjadi senjata ampuh untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang berani dan tak takut dunia. Apalagi di dalam negeri, Netanyahu tengah menghadapi tekanan besar, skandal korupsi, protes massa, dan oposisi politik yang terus menekan. Mengalihkan fokus publik ke isu nasionalisme besar-besaran
bisa menjadi jalan pintas untuk mengembalikan dukungan yang mulai goyah. Namun, mari kita pikirkan secara realistis, apakah Israel Raya benar-benar mungkin terwujud? Dari sisi militer, Israel memang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan dengan teknologi persenjataan canggih dan dukungan tak terbatas dari sekutu utamanya, Amerika Serikat. Tetapi mencaplok wilayah dari 5 negara sekaligus bukanlah operasi militer biasa. Itu berarti menghadapi koalisi perlawanan besar-besaran. Bukan hanya dari negara-negara yang wilayahnya akan diambil, tapi juga dari kekuatan global yang menentang agresi semacam itu. China dan Rusia, misalnya, sudah pasti tidak akan tinggal diam melihat sekutu-sekutu mereka di Timur Tengah dipreteli. Selain itu, kita juga harus melihat sisi hukum internasional. Piagam PBB dengan jelas melarang pengambilan wilayah negara lain dengan cara paksa. Bahkan, sekutu Israel di Barat akan kesulitan membenarkan langkah semacam itu secara diplomatik. Meski begitu, sejarah menunjukkan bahwa banyak sekali pelanggaran hukum internasional yang tetap terjadi karena faktor politik dan kekuatan militer. Dan disinilah letak kekhawatiran terbesar. Jika Israel nekat memulai langkah ini, siapa yang bisa benar-benar menghentikannya? Liga Arab dalam pernyataannya menekankan bahwa pernyataan Netanyahu bukan hanya provokasi, tapi juga pemicu kebencian yang bisa menyulut perang regional berskala besar. Mereka memperingatkan bahwa mimpi Israel Raya akan menghancurkan setiap upaya perdamaian yang telah dibangun selama beberapa dekade terakhir. Bahkan beberapa pengamat menyebut, jika Netanyahu benar-benar mendorong rencana ini, kita bisa melihat lahirnya Perang Timur Tengah ketiga yang jauh lebih destruktif daripada konflik sebelumnya. Sementara itu, di media sosial, pernyataan ini langsung menjadi trending topik, tagar Israel Raya, Netanyahu gila, dan Stop Kolonialism membanjiri Twitter, Instagram, hingga TikTok. Video wawancara Netanyahu disebarkan luas, diiringi komentar marah dari netizen di berbagai negara. Beberapa influencer politik bahkan membandingkan rencana ini dengan kebijakan ekspansionis Nazi Jerman di masa lalu, membuat perdebatan semakin panas. Ada juga yang mengaitkan ini dengan agenda kelompok Zionis global yang disebat-sebut telah lama mengincar penguasaan penuh atas wilayah strategis di Timur Tengah. Di tengah badai kritik ini, Netanyahu justru semakin lantang. Dalam pidatonya di hadapan Partai Likud, ia mengatakan Israel tidak akan meminta izin untuk mempertahankan tanah yang secara historis dan spiritual adalah milik kami. Dunia boleh marah, tapi kami tidak akan berhenti. Pernyataan ini memicu sorakan gemuruh dari pendukungnya, tapi juga memastikan bahwa oposisi internasional akan semakin solid. Yang menarik, beberapa analis meyakini bahwa pernyataan ini hanyalah bagian dari strategi negosiasi ekstrem. Dengan memulai dari tuntutan yang sangat besar mencaplok 5 negara, Netanyahu mungkin berharap mendapatkan konsesi yang lebih kecil tapi tetap menguntungkan Israel. Misalnya, pengakuan internasional atas kontrol penuh Israel terhadap Yerusalem Timur atau Dataran Golan. Strategi semacam ini sering digunakan dalam diplomasi. Tapi masalahnya, ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa jutaan orang dan stabilitas kawasan. Retorika seperti ini bukan sekadar trik tawar-menawar. Kini, semua mata tertuju pada Dewan Keamanan PBB. Apakah mereka akan bertindak cepat untuk menekan Israel? Atau apakah mereka akan terjebak dalam kebuntuan politik seperti yang sering terjadi, terutama ketika Amerika Serikat memegang hak veto? Sementara itu, negara-negara Arab mulai melakukan pertemuan darurat untuk merespons. Beberapa laporan menyebutkan bahwa koalisi militer rahasia sedang dibentuk sebagai langkah antisipasi jika Israel benar-benar bergerak. Kenyataan pahitnya adalah mimpi gila Netanyahu ini entah benar-benar serius atau hanya manuver politik. Sudah cukup untuk mengguncang seluruh Timur Tengah. Ia telah membuka kembali luka lama, menghidupkan kembali ketakutan yang selama ini berusaha dipendam, dan mengancam akan menghapus batas-batas yang telah diakui dunia selama puluhan tahun. Dan jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa ambisi ekspansionis sekecil apapun kemungkinannya bisa menjadi percikan yang menyalakan api perang besar. Apakah Israel Raya akan tetap menjadi mimpi di kepala Netanyahu atau justru menjadi mimpi buruk bagi jutaan orang di Timur Tengah? Satu hal yang pasti, dunia sedang bersiap menghadapi babak baru dalam drama panjang konflik yang tak pernah berakhir ini.